Baik, selamat sore semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar melalui video materi. Saat ini saya akan menyampaikan lanjutan materi dari minggu lalu. Sebelumnya kita review dulu. Sebenarnya untuk materi kali ini, kalian yang sudah pelajari itu tentang proses. Untuk proses sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Dimana yang pertama sudah diberikan materinya tentang function dan ability, and then number 2 is action in sequence. Kemudian yang terakhir sekali itu kita sudah belajar tentang cause dan effect. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mempelajari tentang metode. Jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya pertemuan terakhir untuk subbab proses. Baik, seperti biasa untuk pemahaman lebih lanjut ada beberapa scope of discussion yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah basic material, kemudian yang kedua development, dan yang ketiga adalah reading and translation. Nah, untuk basic material sendiri nanti kita akan membahas tentang tool used by tradesmen. Jadi kita akan membahas tentang tools atau alat-alat, kemudian siapa yang memakai. Untuk development sendiri nanti akan kombinasi atau kelanjutan dari basic material, and then terakhir nanti akan ada reading and translation. Nanti kemungkinan untuk development dan reading and translation nanti akan jadi satu. Jadi ada suatu kasus dan pernyataan tertentu nanti akan menjelaskan kedua ini. Yang pertama kita bahas adalah untuk basic material kita, yang pertama adalah tools, jadi peralatan. Ada beberapa alat yang dipakai di sini sesuai dengan gambar yang sudah tampil di layar Anda. Jadi di sini ada trowel, float, plane, shovel, kemudian spanner, kemudian screwdriver, and then brush. Di sini ada beberapa tipe pertanyaan untuk materi ini atau subbab ini. Nanti yang pertama di sini adalah tradesman, job, and tools. Nanti akan ada tabulasi atau tabel seperti ini dan kalian diminta melengkapi. Kemudian di sini dijelaskan ini artinya adalah tukang kayu, and then this is tukang batu. Kemudian jobnya apa? Job drilling holes in wood, and number 2 is mixing mortar. Kemudian yang terakhir adalah removing nails atau menghilangkan paku. Seperti ini ya. Kemudian nanti dijawab toolsnya pakai apa. Misalnya untuk yang A, kita pakai tools yang ini jadinya brace and bead. And then number 2 atau yang B, untuk mixing mortar kita pakai trowel. Okay. And then the last, untuk yang carpenter, untuk removing the nails-nya kita pakai ini bisa, kemudian ini juga bisa. Jadi seperti itu ya. Jadi kita diminta melengkapi tabel yang kosong ini dengan petunjuk tradesman dan job yang dilakukan. Kemudian dari hasil tabulasi tadi kita bisa jadikan menjadi sentence atau kalimat. Jadi kita pelajari di sini. Now make sentence like the example. Misalnya ini brace and bead
is a tool for drilling holes in wood. Jadi yang pertama tadi kan di sini sudah dijawab, brace and beat. Jadi caranya adalah dari belakang ke sini, kemudian ke depan. Jadi brace and beat is a tool for drilling holes in wood. Oleh siapa? Oleh ini. Jadi seperti itu ya caranya. Yang B juga sama. Tadi apa di sini toolsnya? Toolsnya adalah trowel. Jadi trowel is a tool for, yes, betul, mixing mortar. Jadi seperti itu ya. Next. Nah, di sini juga ada beberapa alat. Ada voltmeter, and then thermometer, kemudian square, spirit level, steel tape, dan lain-lain. Sama juga di sini ada beberapa latihan atau beberapa soal terkait dengan instrumen ini. Jadi misalnya yang pertama adalah use the table again to make sentence like the following. Jadi kita mengacu pada tabel gitu ya. Vertically, may or can. Jadi kalian pilih salah satu, may or can, be checked by means of atau by using atau with a plumb bob. Jadi untuk mengecek vertikal atau kelurusan arah vertikal itu digunakan plumb bob. Yang mana plumb bob? Plumb bob tuh yang ini. Okay, and then let's try. Kita coba bareng-bareng. Misalnya yang pertama itu adalah lighting engineer. A lighting engineer. Jadi ini belum belum berurutan ya. Lighting engineer memakai apa? Use daylight factor meter to. Untuk apa? Ayo, yang mana? Satu, distance, struktur nggak mungkin. Struktur nggak mungkin. Distance nggak mungkin. Squareness no. Voltage no. Temperature no. Vertical horizontal no. Humidity, kelembapan no. And sun pressure no. And then check vertically no. Berarti yang benar adalah yang ini. Jadi seperti itu ya. Misal lighting engineer use the daylight factor meter to measure the illumination from the sky. Kemudian misal ditanya lagi tentang electrician. An electrician use voltmeter to. Untuk apa? Electrician menggunakan voltmeter untuk apa? Untuk mengukur voltase. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, untuk yang di tabel ini tidak yang segaris yang sesuai. Jadi ini acak, jadi kalian harus tahu pekerjaannya apa, alatnya apa, dan siapa yang mengerjakan. Seperti itu ya. Nanti dicoba ini semuanya, dicocokkan semua. Nanti akan menjadi kisi-kisi untuk ujian akhir. Kemudian and then di sini ada suatu percakapan terkait dengan tradesmen and tools. Jadi misalnya example, ada question seperti ini. If a bricklayer want to check that the course of brick he has laid is horizontal, which instrument should he use? Jadi untuk mengecek
datarnya atau horizontal ini lurus, itu memakai apa? Kemudian answer-nya adalah he should use a spirit level. Jadi dia harus pakai spirit level. Jadi seperti ini. And then join to make Q&A. Misal untuk yang kita mau mengukur tentang strain beam, itu pakai apa? Kemudian di sini untuk noises, karena ada sound atau suara dari luar dan semacamnya, kita harus pakai apa? Bisa dilihat di sini nanti ya, bisa dicoba juga bagaimana make question and answer juga untuk gambar ini A and B. Oke. Di sini sudah ada sebenarnya. Ini untuk mana, untuk suara. Ini daylight. Nah, ini dia. Ini untuk suara. And then untuk strain-nya itu pakai strain gauge. Jadi sudah tahu alatnya, kemudian sudah tahu siapa yang seharusnya menggunakan ini atau siapa yang melaksanakan ini. Jadi kalian tentunya pasti bisa untuk mix question and answer seperti contoh ini. Oke, it's so easy. And then kita di development. Nah, di development ini di sini ada percobaan tentang beton, tentang campuran beton. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 campuran beton yang berbeda, and then disias secara terpisah, and then bahan dicampur kering dengan perbandingan 1:1:2. Kemudian semen yang digunakan adalah Portland semen, and then bla 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 bla, nanti kalian artikan di sini. Kemudian yang di bawah, for compression strength at the end of 28 days, dalam waktu 28 hari. Jadi ceritanya di sini diukur pada 28 hari kekuatan tekannya dengan alat ini. Oke, jadi alat ini adalah compression testing machine. Jadi mesin untuk mengukur kuat tekan betonnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa mix B and C were dealt with in a similar manner. Jadi dijelaskan juga bahwa the excess water add to 1/2 of each mix being also 30%. Oke, nanti jika bingung ditranslate. Nah, ini adalah potongan dari compression testing mesinnya. Kemudian next, nanti biasanya dalam suatu soal ada tabel seperti ini, tabulasi seperti ini. Ada yang namanya campuran A, B, dan C. And then di sini akan dijelaskan juga tentang proportion of cement, sand, and aggregate. Jadi perbandingan ini adalah yang pertama itu semen, and then number 2 is sand, and then number 3 is aggregate. Jadi yang pertama 1:1:2, yang B adalah 1:2:4, and then C is 1:3:6. Kemudian di sini ada normal mixnya, and then water cement ratio. Jadi sebenarnya untuk yang seperti ini kalian akan dapat di beton 1 nanti untuk mata kuliahnya. Jadi ingat, nanti mungkin belum dapat ya. Jadi kalau ada perbandingan seperti ini, itu adalah perbandingan antara semen, pasir, dan agregat kasar.
Kemudian di setiap make design itu pasti ada yang namanya water cement ratio. Jadi water cement ratio itu adalah perbandingan atau rasio antara semen dan air. Jadi di sini ada 0,43 and then this is 0,62, 0,85. Kemudian di sini adalah strength atau kuat rencananya. Di sini ada 34,9 and then this is 20,3, ini 10,7. Kemudian di sini dijelaskan tabel selanjutnya bahwa ditambah air 30% lebih banyak lagi dari yang awal ini. Jadi dari 0,43 menjadi 0,56, kemudian dari 0,62 jadi 0,81, and then di sini dari 0,85 jadi 1,1. Kemudian setelah adanya perubahan water cement ratio, pasti akan berubah juga kekuatan betonnya. Jadi yang dari 34,9 itu menjadi 23,4 Newton per milimeter pangkat 2, and then dari 20,3 itu menjadi 11,6. Kemudian yang terakhir adalah 10,7 menjadi 5,9. Jadi di sini juga ada percent reduction. Nah, nanti gini aja. Sebenarnya nanti yang bakal keluar atau bakal jadi latihan soal, entah itu di tugas atau saat ujian akhir, misalnya ada pertanyaan, untuk water cement ratio 0,43 dengan mix design metode A itu menghasilkan proporsi campuran berapa dan kuat tekan yang dicapai itu berapa. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kalian harus lihat tabelnya. Kemudian di sini ada water cement ratio misalnya 0,43 dengan campuran mix design yang A. Jadi jawabannya adalah proporsi antara semen, sand, dan agregat itu adalah 1:1 dan banding 2. Kemudian hasil dari kuat tekannya berapa? Yaitu 34,9 Newton per milimeter pangkat 2. Misal juga, selain dari tabel yang bisa dijelaskan secara gamblang gitu kan, ada angkanya, misalnya ada yang seperti ini. Efek dari penambahan water cement ratio mengakibatkan titik-titik pada kuat tekan beton. Nah, di sini kan tidak dijelaskan, di sini kan yang ada angka. Jadi kita harus lihat apa sih sebenarnya pesan tersirat dari tabel ini. Nah, misal kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, sesuai pertanyaan tadi, jika ada penambahan semen ratio, water cement ratio, nah ini kan bertambah nih. Kemudian kita lihat juga strength-nya, kekuatan betonnya, naik apa turun. Nah, gini. Ternyata setelah ditambahkan water atau air, kuat tekan rencana yang awalnya 30-an ini menjadi 23,4, kemudian dari 20 jadi 11, and then dari 10 jadi 5. Artinya adalah bahwa pertanyaan tadi, setelah ditambahkan air, maka berakibat menurunnya kuat tekan beton, seperti itu. Jadi nanti ada pertanyaan yang tidak menyebutkan angka-angka, jadi seperti itu jenis pertanyaannya. Oke.
Saya rasa sudah paham ya sampai sana. And then next. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa development dan reading akan menjadi satu. Di sini menjelaskan lebih banyak tentang campuran beton. Jadi ada yang namanya result, explanation, apparatus, conclusion, procedure, and purpose. Jadi di sini now divide the report of the experiment above intersection with the following headings. Jadi diminta sebenarnya yang di bawah ini diminta untuk divide atau dipisahkan antara resultnya apa, hasilnya apa, and then explanationnya, penjelasannya seperti apa, apparatus, alat-alat yang dibutuhkan, conclusion, kesimpulan yang didapatkan, and then prosedur apa yang dilaksanakan, and the last is purpose. Jadi purpose atau tujuan apa yang dicapai dari hasil percobaan itu. Nah, di sini juga ada teks. Jadi perintah ini itu untuk teks yang ini. Jadi misal resultnya itu yang ini, kemudian explanation-nya itu ada di paragraf ini. Prosedurnya seperti apa? Prosedurnya yang ini, proportion bla bla bla, and the mix was divided and each half was separately. Ini adalah explanation-nya, atau bisa jadi prosedur juga. Kemudian tujuannya ya ini eksperimen untuk menginvestigasi efek dari water content dalam kuat tekan beton. Itu tujuannya. Oke. Jadi nggak urut researchnya di atas, enggak dong. Jadi biasanya yang di atas itu adalah tujuan, and then this is explanation, kemudian alat-alatnya apa aja. Alatnya kalau seperti yang di depan itu ada mesinnya, kemudian pengaduknya pakai apa, and then this is conclusion-nya seperti apa, kemudian prosedur dan lain-lain. Itu bisa kalian dapat di teks. Oke, itu akhir dari presentasi kita hari ini. Jadi untuk segala pertanyaan, misalnya tidak paham di bagian ini dan bagian itu, bisa langsung di WA group, nanti kita diskusi di sana. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari, terutama untuk hari ini. Hari ini kita sudah belajar metode. Metode ini adalah bagian dari subbab proses. Jadi, pada metode kita sudah belajar tentang treatment and tools. Jadi siapa yang mengerjakan ini, kemudian alat apa untuk mengerjakan itu, and then description of the job. Jadi ada orangnya, kemudian toolsnya, kemudian deskripsi pekerjaan. Selain ini, selain yang sudah kita pelajari tadi, ada juga terkait dengan pernyataan atau suatu ulasan tentang bagaimana pencampuran beton, kekuatan beton, water ratio, dan lain-lain. Kemudian karena proses ini, nah di sini kan sudah saya sampaikan tadi di awal, proses itu ada 4 yang kita sudah pelajari sampai akhir di sini. Yang pertama adalah function and ability, and then number 2 is action and sequence, and then number 3 is cause and effect, and then the last but not least is method. Oke, jadi sudah lunas ya. Untuk proses kita sudah pelajari semua. Yang terakhir adalah yang pertemuan kali ini, yaitu tentang metode. Oke, saya rasa cukup. Jadi untuk latihan-latihan atau translation yang perlu kalian
kerjakan menjadi sebuah latihan akan lebih baik nanti, dan itu membuat kalian lebih siap untuk ada tugas ataupun dalam ujian akhir semester nanti. Oke, ya, kita hapus ini dulu. Baik, untuk sore hari ini saya akhiri perkuliahannya. Jadi jangan lupa absen, ada di deskripsi. Selamat sore, selamat belajar, dan sampai jumpa minggu depan.